Selamat sore teman-teman prajurit muda yang diberkati oleh Tuhan. Selamat datang di ibadah prajurit muda Korps Makassar di hari Minggu sore hari ini. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Dan tiba saatnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Sore hari ini kami bersyukur kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah prajurit muda yang akan berlangsung pada saat ini. Sebelum kami akan memulai, berkatilah kami Tuhan, hamba-Mu dan juga adik-adik teman-teman prajurit muda yang telah menyiapkan diri untuk beribadah. Biarlah Tuhan hadir dalam ibadah kami dan kami dapat memuji serta memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah prajurit muda ini dengan ibadah yang akan berlangsung. Biarlah Engkau akan melindungi dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah, sekarang kita nyanyi nomor 7 di buku nyanyian Bala Keselamatan. Kita akan nyanyikan ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua beserta dengan kornya. Setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui pelajaran kita. Oke, kita mulai ya, nyanyian nomor 7 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Pelajaran kita. Halo, selamat sore teman-teman prajurit muda, adik-adik prajurit muda yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabarnya sore hari ini? Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan ya. Kita dapat bertemu kembali walaupun masih melalui streaming YouTube. Tapi kakak percaya tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk terus bertemu dengan Tuhan melalui ibadah prajurit muda Korps Makassar di hari Minggu sore ini. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita masuk ke pelajaran 36 yang tentunya dengan judul yang beda lagi dari minggu lalu yang dibawakan oleh Sersang Mayor Orang Muda. Banyak hal tentang baptisan ya. Pasti teman-teman prajurit muda udah mengetahui. Makanya selalu mengikuti streaming untuk ibadah prajurit muda agar kita tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran yang harus kita terus lanjutkan untuk kita dapat mengerti sebagai prajurit-prajurit Tuhan gitu. Jadi kita akan melanjutkan pelajaran yang ke-36 tapi namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus, selama seminggu Tuhan telah memberkati kehidupan kami. Selama seminggu Tuhan telah menyertai teman-teman prajurit muda dalam pendidikan mereka, dalam pergaulan, aktivitas mereka. Selama seminggu pula Tuhan telah memberkati kami semua guru-guru prajurit muda dalam pekerjaan, tugas, pelayanan kami, kegiatan kami. Tuhan telah memberkati dan melindungi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan di minggu sore hari ini kami bersyukur Tuhan kami dapat dipertemukan kembali untuk mengikuti ibadah prajurit muda Korps Makassar. Walaupun masih melalui streaming oleh karena keadaan pandemi yang masih berlangsung di negeri kami, tapi kami
bersyukur Tuhan kami dapat terus mengikutinya bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk melanjutkan pelajaran kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita ke-36. Judulnya adalah, silakan ditulis. Ambil pulpennya, bukunya, tulis ya. Alkitabnya juga disediakan. Nah, judulnya adalah jangan marah-marah. Jadi judul di pelajaran ke-36 kita adalah jangan marah-marah. Lalu pembacaan dan ayat masnya, pembacaan Alkitab dan ayat masnya itu sama ya. Satu bagian, satu ayat gitu. Di dalam Amsal 16 ayat 32. Jadi pembacaan Alkitabnya terdapat di Amsal 16 ayat 32. Nanti bunyinya kita baca sama-sama di akhir ya, di akhir cerita ini, pelajaran ini. Baiklah, jangan marah-marah. Nah, siapa yang di sini sering marah-marah nih? Marah kepada teman, marah kepada orang tua, marah kepada guru, gitu. Atau marah kepada siapapun gitu. Nah, pasti pernah ya, kakak juga pernah waktu itu, sampai sekarang pun marah itu ya pernah gitu. Tapi apakah marah itu dosa? Gitu. Pertanyaannya nanti kan akan muncul, Kak, kalau kita marah sama orang itu apakah kita berdosa, Kak? Marah itu dosa enggak sih, Kak? Gitu. Jadi apakah marah itu boleh atau tidak, Kak? Gitu. Nah, kita akan ulas ya di sini ya. Kita akan belajar sama-sama, kakak juga belajar, teman-teman project juga belajar. Apakah marah itu diperbolehkan atau tidak boleh? Apa marah itu dosa atau tidak? Baik, kita langsung lanjutkan ya. Nah, jangan marah-marah judulnya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu marah itu apa sih? Gitu. Nanti kalau ditanya marah itu apa sih? Ya, singkatnya adalah sebagai berikut ya. Marah itu adalah bentuk emosi yang dapat membawa pengaruh yang buruk dalam hidup kita. Jadi bentuk emosi, marah adalah bentuk emosi yang dapat membawa pengaruh yang buruk dalam hidup kita. Dalam hal ini emosi yang berlebihan ya. Nah, emosi itu kita ada di dalam diri kita. Jadi kita yang mengatur emosi itu. Jadi marah itu adalah bentuk emosi. Jadi emosi itu banyak hal ya. Bisa dituangkan dalam misalnya tadi itu marah ya, lalu dituangkan dalam lagu atau dituangkan dalam setiap aktivitas kita, kegiatan kita. Nah, jika berlebih pasti membawa pengaruh yang buruk dalam hidup kita. Apapun itu emosi yang meluap berlebihan, itu tadi marah itu ya, marah kan adalah emosi ya, bentuk emosi itu dapat mempengaruhi yang buruk dalam hidup kita. Lalu yang berikutnya, kemarahan dapat merusak hubungan kita dengan teman-teman kita, dengan guru kita, dengan orang tua kita, bahkan dengan Tuhan. Itu ya. Marah itu ternyata dapat merusak hubungan, jelas ya. Bukan cuman dengan teman-teman, orang tua pun bisa jadi ya. Jadi apalagi dengan Tuhan. Gitu. Kalau kita marah yang berlebihan. Jadi paham ya. Yang pertama tadi, marah itu adalah bentuk emosi yang dapat membawa pengaruh yang buruk dalam hidup kita. Dalam hal ini emosi yang berlebihan ya. Lalu yang kedua, kemarahan dapat merusak hubungan kita. Jadi nggak ada untungnya kita marah sebetulnya kalau marahnya kita nggak jelas. Jadi itu dapat merusak hubungan kita dengan teman kita, merusak hubungan kita dengan orang tua kita, dengan guru kita di sekolah, bahkan dengan Tuhan. Jadi itu definisi dari marah ya. Singkatnya seperti itu. Lalu ada pertanyaan, Kak, marah itu dosa atau enggak sih? Gitu. Kita lihat ya, marah itu dosa atau tidak ya. Nah, marah di dalam Alkitab
Alkitab mencatat bahwa kemarahan bukanlah hal yang berdosa. Jadi jelas ya, marah itu bukan perbuatan dosa. Ya. Jadi Alkitab itu jelas mencatat bahwa kemarahan bukanlah hal yang berdosa. Jika, nah ada jikanya atau tapi gitu. Jika diarahkan pada perbuatan dosa dan dengan sikap yang benar. Jadi diarahkan pada perbuatan dosa dan dengan sikap yang benar. Jadi maksudnya jika marah itu, Alkitab mencatat itu kemarahan bukanlah hal yang berdosa jika diarahkan yang benar gitu pada perbuatan yang memang dosa gitu. Nah, itu marahnya itu bukan sesuatu yang membuat kita berdosa. Jika marah itu diarahkan pada perbuatan dosa, yang betul dosa itu kan memang tidak boleh dilakukan. Nah, kita boleh marah gitu pada perbuatan dosa itu dan dengan sikap yang benar. Jadi ada jikanya ya. Jadi kalau dibilang marah itu ternyata tidak berdosa, terus kita enak-enakan tuh marah, kita lanjutkan tuh marah ke teman tanpa sesuatu yang tidak ada sebetulnya pengaruhnya. Jadi kita marah seenak diri kita gitu. Jadi nggak boleh seperti itu. Jadi diarahkan pada perbuatan dosa, gitu ya. Kita marah kepada orang yang berbuat dosa dan dengan sikap yang benar. Nah, itu baru dibilang tidak berdosa. Ya. Lalu yang berikutnya, seringkali orang bilang marahlah dengan alasan yang tepat, pada orang yang tepat, waktu yang tepat, dan dengan sikap yang tepat. Nah, tadi yang kakak bilang tadi poin yang pertama. Jadi kita boleh marah, tetapi harus ada alasan yang tepat. Misalnya bohong, atau misalnya nyontek, bohong kepada orang tua. Nah, itu jelas kalau dimarah ya kita yang salah gitu. Itu maksudnya ya, marah dengan alasan yang tepat. Jadi misalnya mama sama papanya teman-teman atau adik-adik prajurit muda itu marah ke teman-teman. Ya, marahnya karena apa? Karena teman-teman sendiri berbuat kesalahan, yaitu tidak masuk sekolah, bolos, atau bohong, atau misalnya bertengkar. Ya, itu pantaslah kita dapat marah dari orang tua. Jadi marah itu ada alasannya. Lalu orangnya tepat, orangnya ke kita karena kita yang salah. Lalu waktu yang tepat gitu. Dan dengan sikap yang baik tentunya. Jadi orang tua pasti akan memberikan sikap yang baik. Jika kita bersalah pasti orang tua akan tegur. Nah, teguran itu juga sebuah marah, tapi marah yang tidak berlebihan ya. Marah yang memang untuk kebaikan kita. Lalu yang berikutnya, Tuhan Yesus pernah marah enggak? Pernah. Tuhan Yesus sendiri pernah marah dalam Yohanes 2 ayat 13 sampai 25. Nanti teman-teman prajurit muda baca ya. Di Yohanes 2 ayat 13 sampai 25. Ketika itu Yesus mendapati orang-orang menggunakan bait suci untuk berjual beli. Gitu. Bayangkan ya, harusnya kan bait suci itu, bait Allah itu kan dipakai untuk berdoa, digunakan untuk menyembah Tuhan. Tapi ini dipakai untuk berjual beli. Gitu. Nah, Tuhan Yesus marah di situ. Tapi marahnya ada alasannya, ada sebabnya, karena bait suci dijadikan tempat untuk berjual beli. Jadi Tuhan Yesus tadi marah ada alasannya pada orang yang tepat. Orangnya siapa ya? Orang-orang yang melakukan jual beli di dalam bait suci itu. Waktunya tepat karena waktu itu Tuhan Yesus ada di situ. Dan sikapnya justru pasti dengan tepat. Tuhan Yesus kan kalau marah sikapnya juga dia enggak seperti kita kalau marah emosi. Jadi apakah marah itu berdosa? Jawabannya tidak ya, selama kita mengarahkan pada perbuatan-perbuatan dosa dan sikap yang benar. Jadi tidak berdosa. Ya.
Oke, selanjutnya. Ya, marah akan menjadi salah. Kalau tadi kan tidak berdosa ya. Kalau kita marah itu kita tidak berdosa. Tapi akan menjadi dosa atau salah jika, perhatikan baik-baik, jika kita marah didasarkan pada keinginan untuk membalas dendam atau menyakiti sesama kita. Nah itu jelas ya, itu kita mau menyakiti orang ya, menyakiti sesama kita, lalu kita mau balas dendam pokoknya. Jadi marahnya itu udah berlebihan. Nah ini salah, ini yang tidak boleh. Jadi kakak di dalam pelajaran ini kakak mau ajarkan ke teman-teman prajurit muda bahwa tidak boleh berdendam, apalagi bombe-bombe ya, balas karena ini karena dia sudah lakukan ini kak, jadi saya lakukan ini. Tidak boleh. Jelas di situ marahnya itu menjadi salah karena didasarkan pada keinginan kita. Dia yang salah kak, saya mau balas gitu. Nanti biar urusannya, yang membalas itu Tuhan, kita tidak perlu membalas. Nah itu salah jadinya kalau kita membalas didasarkan pada keinginan untuk membalas dendam atau menyakiti sesama kita. Itu akan jadi salah marahnya. Itu akan masuk ke kategori yang berdosa juga marah itu, kalau dilakukan seperti tadi. Lalu yang kedua, kemarahan yang didasarkan karena sikap egois. Tahu sikap egois ya, ingin menang sendiri gitu. Dan emosi yang meluap-luap tadi yang kakak bilang akan membawa kita kepada persoalan-persoalan yang lebih besar. Jadi amarah kita meluap-luap atau emosi kita meluap-luap karena dendam tadi, lalu egois karena kita ingin menang sendiri itu justru akan membawa persoalan-persoalan baru yang lebih besar dari persoalan yang tadinya kecil. Tapi karena kita marah jadinya gede, marahnya karena kita berlebihan. Jadi hati-hati, itu akan menjadi salah karena marah yang kita bawa adalah didasarkan dengan dendam, ingin menyakiti sesama, lalu didasarkan karena sikap egois kita, ingin menang sendiri, dan emosi yang terlalu berlebihan, emosi yang meluap. Ingat tadi, marah itu bentuk emosi. Nah kalau emosinya meluap-luap, nah disitulah kita salah. Jadi persoalan yang lebih besar lagi gitu. Jadi paham ya? Oke. Nah lalu apa kata Alkitab tentang marah dan amarah? Ada dalam Alkitab. Coba kita buka satu-satu ya. Teman-teman prajurit muda juga buka Alkitabnya. Di dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Di situ dikatakan seperti begini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ingat. Nah itu di Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi kita akan salah di hadapan Allah. Karena apa? Karena marah itu. Jadi kita lambat untuk marah, lambat untuk berkata-kata, tapi cepat untuk mendengar dan melakukan dalam kehidupan kita. Yang berikutnya Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Kita cepat aja ya. Di dalam Efesus 4 ayat 31 sampai 32, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini lebih jelas lagi ya. Jadi kita disuruh menjauhkan segala kepahitan, kemarahan, kegeraman kita, pertikaian dan fitnah. Buang dari antara kita supaya Allah itu menyucikan kita dan mengampuni kita. Berikutnya Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, jadi kalau kita marah tidak boleh melakukan dosa. Kayak tadi apa? Membunuh misalnya. Karena dendam dia ingin membunuh. Dia ingin pokoknya orang itu celaka. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi
janganlah kamu berbuat dosa. Dosa itu kalau mencelakakan orang. Lalu yang berikutnya, jangan marah sampai matahari udah terbenam, itu masih sampai besoknya lagi dilanjutkan marahnya. Jadi sebelum matahari terbenam, marahnya itu sudah harus berhenti. Tidak boleh dibawa sampai matahari itu terbenam lalu dibawa lagi besok harinya. Jelas ya, Efesus 4 ayat 26. Lalu di Amsal yang terakhir, Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Coba dibuka. Di situ dikatakan jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Nah, ini jelas ya. Jadi kita disuruh menjauhi orang yang suka marah-marah. Gitu. Supaya apa tadi? Kita tidak menjadi biasa dengan tingkah lakunya tadi yang marah-marah. Gitu. Jadi jelas ya, ada 5 tadi di dalam Alkitab. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Nah, apa aja tuh kesimpulannya ya dari cerita yang kakak udah bawain atau pelajaran yang kita udah ikuti. Yang pertama, kesimpulannya adalah ingatlah bahwa menyakiti orang lain atau membalas kejahatan mereka dengan kejahatan bukanlah sebuah hal yang berkenan di hati Tuhan. Jadi ingat, kalau kita marah berlebihan, lalu kita menyakiti orang, membalas kejahatannya orang, itu bukanlah sebuah hal yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan tidak suka. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus belajar dari keteladanan Tuhan Yesus Kristus sendiri ketika ia disakiti atau disalib. Ia berkata dalam Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal jelas-jelas Tuhan Yesus itu tidak berdosa. Dia tidak salah. Tetapi dia mau mengampuni orang yang menyalibkan Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita harus mengikuti teladan itu. Memang berat. Kakak juga alami pasti berat. Tapi kita belajar bersama-sama untuk kita bisa menjadi pemaaf gitu. Jadi tidak dendam. Dan yang terakhir, jadilah prajurit muda yang sabar. Ya, jadilah prajurit muda yang sabar. Jadi jangan kita itu kayak tidak sabar gitu. Seperti pada Amsal 16 ayat 32. Itu mengatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi kita harus jadi prajurit muda yang sabar. Ya. Dan kita pasti jadi orang yang lebih dari pemenang. Jadi itulah kenapa kita diminta untuk tidak marah. Kita boleh marah tapi tidak berlebihan, dan marah yang betul-betul pada tempatnya. Ya, jadi biarlah melalui pelajaran ini kakak dan teman-teman prajurit muda pun sama-sama kita belajar untuk mengendalikan amarah kita. Yang mana yang baik yang kita ambil dan mana yang kita tidak ambil dan kita harus buang gitu. Baiklah. Sekarang kita masuk ke ayat masnya. Tadi ayat masnya udah kakak singgung ya. Amsal 16 ayat 32. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi pasti kita jadi pemenang. Jadi dihafal ya ayat masnya ya. Baiklah, tutup Alkitabnya, tutup semua bukunya, kita berdoa dan kita siap melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan, melanjutkan pelajaran kami, dan kami diajarkan untuk menjadi orang yang tidak mudah marah, tapi menjadi orang yang sabar untuk melakukan apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami butuh Tuhan Yesus menaungi kami, menolong kami, memberkati kami, untuk kami dapat
melanjutkan kehidupan kami, melanjutkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, dan terlebih menjalankan firman-Mu yang kami telah dengar di sore hari ini. Berkati hamba-Mu, berkati juga teman-teman prajurit muda dalam setiap aktivitas mereka, dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan hamba-Mu, juga guru-guru prajurit muda yang lain. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, jaga dan pelihara kami. Jauhkan kami dari orang-orang berniat jahat. Jauhkan kami dari virus corona, Tuhan. Dan biarlah kami tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Berkati pendidikan adik-adik prajurit muda, dimanapun mereka berada, Tuhan lindungi dan sertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah, kita sudah mendengarkan pelajaran kita sudah melanjutkan pelajaran kita sudah mendengarkan pelajaran yang telah dibawakan oleh guru PM, yaitu kakak sendiri, dan saatnya kita akan menutup ibadah prajurit muda kita dengan menyanyi perjanjian prajurit muda. Sesudah meninggalkan dosa, maka sekarang saya berharap kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Saya berjanji dengan pertolongan Tuhan akan hidup sebagai anaknya yang dikasihi dan dengar-dengaran, serta menjadi prajuritnya yang setia, berjuang dan menolong orang lain untuk menjadi pengikutnya. Saya berjanji untuk berdoa, membaca kitab suci, berpantang minum minuman keras, tidak merokok, berusaha hidup suci, jujur dan benar. Haleluya. Salut. Haleluya. Sampai ketemu minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman.